Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa putramu menderita sangat kejam dan sangat mengerikan untuk menyelamatkan kami, manusia, siapapun juga. Hanya berkat darahmu, darah putramu, kami ditebus dan diselamatkan. Darah anak domba inilah yang membuat kami beriman kepada Yesus. Semoga kami menerima salib-salib hidup kami, salib-salib orang di sekitar kami dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mengajak Anda untuk sedikit merenungkan seorang kudus Karmel, Beata Maria Boardi, seorang keturunan Arab di Tanah Suci. Dan dia seorang suster Karmelites di Bethlehem. Namanya adalah Suster Maria dari Yesus tersalib. Saya ingin berbagi kepada Anda tentang penderitaan, tentang salib, sebagai satu-satunya cara dan jalan keselamatan. Seperti yang ditunjukkan Yesus, seperti yang dilakukan Yesus. Saya menunjukkan kepada Anda betapa orang kudus yang sederhana ini, yang mengalami penderitaan yang sangat berat dalam masa lalunya, tetapi dia menerima ini sebagai jalan untuk keselamatan, pembebasan. Saya juga ingin berbagi tentang bagaimana nanti penderitaan dia, supaya dia menjadi sarana juga untuk perdamaian di kota suci, kota Allah, Israel. Dan karena itulah kita perlu meneladan dia, supaya kita tahu kita juga dalam saat-saat sekarang ini mengalami kesulitan, penderitaan, dan apapun juga yang menggelisahkan, mencemaskan kita. Mari kita terima salib hidup kita, salib hidup orang di sekitar kita, dengan penuh keyakinan bahwa kita menanggung derita Yesus bersama Yesus, untuk Yesus bersama Bunda Maria. Jadi Mariam Boardi atau Beata Maria dari Yesus yang tersalib, lahir dari keluarga Arab, keluarga Arab. Ayahnya Georgius dan ibunya adalah Mariam Shanin. Mereka mempunyai 10 anak. Ya, tetapi mereka 10 anak itu meninggal dalam usia mereka yang masih kecil. Maka kedua orang tuanya pergi ke Bethlehem, dan di sana dia berdoa dan mohon bantuan Bunda Maria. Kalau ia mempunyai anak akan dipersembahkan kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Dan kemudian memang lahirlah Maria. Dan kemudian kedua juga Paulus adiknya. Tetapi sayangnya ketika mereka masih kecil, kedua orang tuanya meninggal. Anda bisa bayangkan. Akhirnya dia dirawat oleh paman ayahnya, dan adiknya dirawat oleh keluarga lain di daerah Tarsis. Ketika umur 8 tahun, dia kemudian dibawa pamannya ke Mesir, Alexandria, karena dia pindah di sana, bekerja di sana. Ketika remaja dia ini dinikahkan oleh pamannya dengan seorang saudara dari pamannya itu. Maria menolak. Dan dia dihukum, diperlakukan dengan lebih keras lagi, dengan pekerjaan yang lebih berat lagi. Akhirnya dia bekerja di sebuah keluarga yang berasal dari Bethlehem, keluarga Arab. Nah, di sana pula dia bekerja meskipun diperlakukan cukup baik, ya. Kemudian dia sering mengunjungi daerah-daerah suci, terutama daerah Bunda Maria di Bethlehem. Perjalanan masih tetap dalam penderitaan. Ya, kemudian dia ternyata keluarga Arab itu pun sama kerasnya dan kejamnya.
Akhirnya dia bekerja di sebuah keluarga Arab yang juga cukup bagus, ya. Dari situ ia mendapat gaji yang kecil, meskipun demikian dia tetap menolong orang-orang di sekitarnya dan sering mempunyai devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Di situ kemudian. Nah, kemudian dia pergi ke tempat lain, yaitu ke daerah Jaffa, ya, Tel Aviv kuno, untuk menuju ke Palestina Utara, kota Acre. Ternyata kapalnya terdampar di Beirut. Nah, di Beirut inilah kemudian akhirnya dia menjadi seorang pembantu dari keluarga Arab, karena dia bisa berbahasa Arab. Dan dia juga di sana menjadi pembantu rumah tangga. Dan di Beirut kemudian dia pergi ke Marseille, keluarga Arab ini pergi ke Marseille, ke Prancis, ya. Nah, karena dia bisa berbahasa Arab, ya. Kemudian di sana dia berdoa di gereja di mana di tempat dia biasa berdoa, ya. Lalu dibimbing oleh seorang pastor untuk bisa menghayati hidup religius yang lebih baik. Kemudian apa yang terjadi? Dia mencoba memasuki satu biara, ditolak karena pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian biara kedua juga ditolak. Kemudian biara ketiga diterima karena biara ini mempunyai cabang-cabang di Tanah Suci, sehingga dia dengan harapan bahwa dia bisa nanti bekerja di Tanah Suci itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia di masa novisiat, dia banyak kali mengalami stigmata yang pada waktu itu sulit diterima oleh hidup para biarawan-biarawati, sehingga akhirnya keputusan bersama dia dikeluarkan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, dia meskipun dia mendapat stigmata dan mendapat penderitaan karena penderitaan yang terus-menerus itu, kemudian dia diterima di suster OCD di Marseille, di Prancis. Karena pembimbing rohaninya, priorinya melihat hidup rohani yang mendalam dari Beata Maria ini. Nah, lupa saya katakan sedikit bahwa dia mempunyai pendidikan yang sangat rendah, sehingga membaca pun sulit, ya. Tetapi hidup intelektualnya juga sangat-sangat sederhana dan tidak bisa diandalkan, dan itu juga menjadi alasan kenapa dia dikeluarkan. Kemudian dari biara OCD itu dia diminta untuk membantu pendirian biara di India, OCD, kemudian juga akhirnya membantu pendirian biara di Nazaret. Di sana dia tetap mengalami ekstase, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami stigmata bahkan, ya. Nah, kemudian dia juga setelah dari Nazaret mendirikan biara di Bethlehem. Di Bethlehem inilah dia ketika sedang membawa air, ketika mendirikan biara, kemudian dia jatuh, tangannya patah, dan kemudian dia meninggal pada usia 32 tahun. Saudara, saya mau mengatakan apa kepada Anda? Saya tertarik dengan tokoh ini karena sekali lagi dia seorang yang sangat sederhana. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana untuk mengalami ikut serta dalam penderitaan dan salib Yesus, apapun bentuknya. Dan orang-orang yang sederhana inilah yang dipakai untuk menyelamatkan dunia, ya. Karena dengan salib itu sekali lagi Yesus menyelamatkan dunia, dan kita ikut serta dalam penderitaan dan salib Yesus. Nah, dengan demikian kita sekarang di masa pandemi ini, di masa coronavirus ini, kita sendiri menderita. Orang-orang di sekitar kita sendiri juga menderita. Kesulitan-kesulitan kita sendiri dalam kehidupan kita. Ya, anggota keluarga kita, ya, karena pandemi ini lalu menimbulkan ketegangan-ketegangan, stres di dalam keluarga dan seterusnya. Itu adalah bagian dari penderitaan kita bersama. Secara ekonomis banyak keluarga yang juga kesulitan. Dan itulah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita menjadi teratai, bunga teratai. Karena teratai itu akarnya berada di lumpur, ya, daunnya berada di air, dan bunganya ada di udara dan indah. Meski kita mengalami penderitaan dan kesulitan dan salib, tetapi Tuhan bisa memakai kita kalau kita menerima salib itu dengan penuh sukacita. Dan bagaimana cara kita menghadapi penderitaan dan salib? Kita bisa mencari contoh pada Beata Maria Boardi ini, yaitu dengan Bunda Maria dan Roh Kudus.
datanglah kepada Roh Kudus, datanglah kepada Bunda Maria. Terus ulangi, daraskan, datanglah Roh Kudus, terus mendengarkan Roh Kudus untuk membentuk dan mengubah hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa Yesus begitu marah, begitu keras kritiknya kepada orang Yahudi ahli Taurat karena hidup mereka munafik. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan, ya, pembaharuan hidup? Tidak ada lain kecuali bahwa kita memanggul salib. Salib Yesus, salib hidup kita sendiri. Mari saudaraku terkasih, di masa pandemi ini mari kita tahu bahwa sungguh-sungguh bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibimbing oleh Bunda Maria kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam salib Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Semoga Anda dan saya terus membaharui hidup karena kita cenderung bisa menjadi munafik. Di luar kita baik-baik, tetapi di dalam kita borok dan penuh dengan tulang belulang. Dan itulah kita semua. Kita manusia yang tidak konsisten dalam kehidupan ini. Ya. Maka mari kita belajar, berusaha menyerahkan hidup kita bersama Bunda Maria dan Roh Kudus untuk selalu membimbing dan menuntun kita. Semoga Anda dan kita semua tetap kuat dan tabah dan mohon pertolongan Beata Maria supaya kita kuat di dalam hal apapun, menerimanya dengan penuh sukacita. Dan kita juga berdoa untuk tanah suci supaya lewat Beata Maria tanah suci menjadi tanah yang damai dari semua agama, semua lapisan, dalam nama dan kuasa Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua karena kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.